Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah. Kita bertemu kembali. Kita saat ini adalah sesi yang ketujuh. Bagaimana kita mendidik anak dengan perhatian. Mendidik anak dengan perhatian ini kami ambil dari bukunya Muhammad Nasih Ulwan, Tarbiyatul Aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Dan buku itu menjadi referensi utama sekolah orang tua ini, agar kita sebagai orang tua bisa melakukan pendidikan kepada anak-anak kita dengan cara yang islami. Nah, ini sesi ketujuh ini merupakan bagian dari buku Muhammad Nasih Ulwan tersebut. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta sholawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau. Mungkin ada pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mendidik dengan perhatian? Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, yang dimaksud mendidik dengan perhatian adalah bagaimana kita mencurahkan, memperhatikan, dan senantiasa mengikuti perkembangan atau tumbuh kembang anak-anak kita. Perkembangan akhlaknya, perkembangan spiritualnya, perkembangan akidahnya, perkembangan sosialnya, perkembangan fisiknya, dan semua kita memperhatikan satu demi satu secara detail perkembangan-perkembangan itu. Dengan memberikan perhatian, maka kita akan tahu kondisi anak kita. Apakah sudah berjalan dengan semestinya pada rel yang lurus gitu, atau ada penyimpangan atau tidak. Banyak orang tua itu terkaget-kaget ketika mendengar kabar tentang anaknya yang bermasalah. Mengapa dia terkaget-kaget? Karena dia tidak tahu perkembangan anaknya bagaimana. Dia tidak mengikuti perkembangan anaknya seperti apa. Tiba-tiba mendapat kabar yang kurang nyaman bagi keluarganya. Kita pernah dengar ada anak yang kata orang tuanya itu baik-baik saja, rajin ibadah ke tempat ibadah gitu. Tiba-tiba terjadi melakukan kegiatan yang tidak semestinya, kegiatan penyimpangan yang tidak semestinya, maka itu menjadikan orang tuanya kaget. Kalau dari awal sudah tahu, mungkin bisa dilakukan langkah-langkah untuk antisipasi. Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, memberikan perhatian itu bukan berarti kita memanjakan, tetapi bagaimana kita menjalankan fungsi mengasuh, mengatur, dan memelihara anak-anak tersebut. Nah, dalam proses mengatur, memelihara anak-anak tersebut, maka di situ ada proses memberikan perintah dan larangan. Jadi misalkan begini, salah satu hal untuk memperhatikan tentang sisi ibadah anak ya misalkan, maka kita akan tahu apakah anak kita itu sholat atau tidak. Kita akan tahu gitu ya. Jangan sampai tiba-tiba kita menyadari bahwa anak kita tuh tidak melakukan sholat, tidak terbiasa sholat. Ini akibat apa? Akibat kita tidak memperhatikan. Nah, selama ini kadang-kadang orang kalau bicara perhatian itu selalu hanya bicara soal uang, soal hadiah fisik dan sebagainya gitu ya. Tapi memperhatikan anak dalam beberapa sisi, beberapa segi ini yang harus disadari oleh orang tua bahwa itu harus dilakukan. Ada orang tua yang tidak tahu bahwa anaknya, misalkan anak remajanya jatuh cinta, misalkan seperti itu ya. Maka ini harusnya diperhatikan. Orang tua harus memperhatikan kapan saat anaknya itu ada perkembangan psikis, sudah mulai menyukai lawan jenis. Itu sudah harus tahu, karena dia memperhatikan. Ada orang tua yang kebingungan ketika anaknya
tiba-tiba terkena kasus narkoba, terkena kasus drug, obat-obatan gitu. Ini terjadi karena apa? Karena orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak mengenai lingkungannya. Ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, memang yang namanya pendidikan itu harusnya merupakan tanggung jawab orang tua yang paling utama. Sekolah hanya membantu. Sekolah itu hanya membantu. Nah, orang tua perlu menyiapkan 4 aspek pembentuk anak. Yang pertama rumah, yang kedua sekolah, yang ketiga lingkungan, yang keempat masjid. Nah, bagaimana kemudian bisa mengkomunikasikan. Nah, memperhatikan anak dalam berbagai kondisi ini yang harus dilakukan oleh orang tua. Siapa teman anak kita dan bagaimana mereka berteman, itu juga perlu kita perhatikan. Kalau anak-anak kita masih kecil, masih di bawah 5 tahun, kita juga bisa memperhatikan bagaimana mereka tuh berbicara atau berkomentar. Ketika anak kita bermain dengan temannya, kemudian pulang, dan kemudian membawa kata-kata yang mungkin kurang pada tempatnya, kurang pantas, disitulah kita kemudian mengingatkan. Jangan membiarkan begitu saja. Ketika anak kita remaja, mulutnya bau rokok, gitu, kita harus mengingatkan bahwa itu tidak pada tempatnya. Jangan malah sebaliknya, gitu, didorong, nggak apa-apa, seperti itu. Jangan. Ini harus kita perhatikan hal-hal seperti ini. Nah, ayah dan bunda sekalian rahimakumullah, salah satu yang harus diperhatikan adalah bagaimana proses pertumbuhan fisik mereka. Jadi anak-anak tumbuh tidak hanya secara psikis, tapi juga masalah fisik juga tumbuh. Pertumbuhan ini juga harus kita perhatikan. Memperhatikan bagaimana gizi yang mereka asup gitu ya. Sehingga ada anak-anak yang sangat kurus, misalkan seperti itu, kurang gizi gitu. Nah, mungkin perlu kita tanya pada dia apa masalahnya gitu. Kalau masalahnya di bagaimana dia makan, mungkin makanannya kurang cocok, itu kita bisa dorong untuk bisa mendapatkan makanan yang sesuai, nutrisi yang cukup. Kalau memang mereka sakit, ya harus diberi diarahkan ke rumah sakit untuk melakukan pengobatan di rumah sakit. Itu yang harus kita berikan pada mereka. Nah, kemudian di sini kita juga perlu memperhatikan bakat. Kadang-kadang anak itu oleh orang tuanya didorong untuk mengambil bakat-bakat yang sebetulnya tidak mereka suka gitu ya. Nah, bagaimana kita memperhatikan bakat mereka adalah dengan mencari apa yang jadi kegemaran mereka dan apa yang menjadi fokus mereka. Misalkan ya, anak yang memang dari kecil itu suka menggambar, dorong dia untuk menekuni bakat gambarnya itu. Anak yang sejak kecil sudah bakat untuk melakukan aktivitas fisik, ya dorong mereka untuk melakukan aktivitas fisik seperti bela diri dan sebagainya. Mengasah bakat itu harus disesuaikan dengan bakat yang ada. Jangan sampai mengasah sesuatu yang tidak ada bakatnya. Anak yang memiliki bakat di bidang matematik dan logika itu akan sangat senang terhadap matematika, IPA, dan lain-lainnya. Tapi ada anak-anak yang nggak suka sama itu, tidak berbakat di bidang itu. Jangan dipaksa untuk ke sana. Kalau kita memaksa anak untuk ke sana, memberikan les segala macam, itu malah akan menambah stres anak. Justru kita menjadi tidak memperhatikan anak. Mungkin kita menganggap kita memperhatikan anak, tapi sebetulnya kita sedang tidak memperhatikan anak kita. Ada anak yang stres karena disuruh ikut les berbagai macam gitu ya. Ketika terima rapot matematikanya buruk gitu, maka kemudian dia diberi les matematika. Padahal itu bukan kecenderungannya, bukan bakatnya atau sesuatu yang mungkin tidak pada tempatnya. Maka akan semakin stres anaknya. Kemudian yang terakhir, PR untuk sesi ke-7 ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda memberikan perhatian kepada anak-anak mengenai perkembangan mereka. Perkembangan dari sisi keimanan, perkembangan dari sisi spiritual, perkembangan moral, intelektual, jasmani, psikologi, kita perhatikan. Itu PR kita sebagai orang tua.
Kemudian apabila ditemukan hal-hal yang perlu dibenahi lebih lanjut, maka kemudian bisa kita diskusikan bagaimana cara melakukan pembenahannya. Atau bisa juga kita langsung memberikan saran-saran kepada anak. Nah, PR yang kedua adalah memberikan saran kepada anak terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki. Jadi misalkan ada anak yang secara sosial itu suka berkelahi sama temannya, misalkan seperti itu. Nah, kita bisa memberikan saran kepada si anak agar tidak melakukan hal-hal yang kurang baik tersebut. Ada anak yang misalkan anak remaja yang dia kemudian diketahui sudah mulai memiliki ketertarikan kepada lawan jenis, maka bagaimana kita memberikan saran kepada anak remaja kita itu dengan cara yang islami tentu saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.